حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di level yang ketiga, masuk ke muka surat berapa ini? 11 ya. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, wa min adabil istiqazi minan naum. Ini sudah belum? Sudah ya. Berarti apa? Masuk ke mana? Muka surat 12. Oh, kemarin anak tak kasih tanda berarti. Masuk muka surat 12, ad-darsus tsalis, adabun naum. Adab yang daras yang ketiga, adab tidur. Qala al-muallifu hafizahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada saya, wakalani, yaitu menyerahkan urusan kepada saya. Urusan apa? Untuk menjaga zakat Ramadan. Apa maksudnya zakat Ramadan itu? Zakat Ramadan itu apa? Maksudnya apa zakat waktu Ramadan? Iya. Ya, zakat fitrah itu betul. Baik. Fa'atani atin. Kemudian ada seseorang mendatangi saya. Bukan berarti betul-betul datang ke Abu Hurairah, tapi maksudnya datang ke tempat penyimpanan yang Abu Hurairah tengah berjaga-jaga di situ. Namun dohirnya pencurinya tidak tahu ada Abu Hurairah di situ. Faja'ala yahsu minat ta'am. Kemudian mulailah dia meraup sebahagian dari makanan. Fa'akhadtuh, maka saya tangkap dia. Fakultu, kemudian saya berkata, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku benar-benar akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul hadis. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan kelengkapan hadisnya itu. Cerita selama kurang lebih berapa ya? 3 hari. Faqal, kemudian di akhir cerita itu si pencuri mengatakan, idza awaita ila firasyik, jika engkau naik ke tilammu, ke pembaringan, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Fa innaka layyazala 'alaika minallahi hafid, karena akan terus-menerus ada penjaga dari Allah kepadamu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan syaitan tidak akan sama sekali mendekatimu sehingga engkau masuk di waktu pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kelengkapan hadisnya itu, shadaqaka wa huwa kadzub, dia telah berkata jujur kepadamu sekalipun dia itu pendusta. Zaka syaiton, itu adalah setan. Setan datang sebagai pencuri. Memang setan suka mencuri makanan. Kalau kita makan dengan tangan kiri, ya setan ikut. Kalau kita tidak baca bismillah, setan juga ikut. Dan seterusnya itu. Termasuk ini, mencuri makanan di gudang. Toyib. Siapa yang paling kecil sekarang di sini? Abdul Fattah. Eh, Ibrahim, tak ada Ibrahim. Abdul Fattah baca ayat kursi coba, hafal tidak? Ayo, Tayyib.
Insya Allah yang lain semuanya sudah hafal. Qol nastafidu minal hadis. Kita mengambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna dzikrallahi yatrudu syaitan. Menyebut nama Allah, berzikir, itu akan mengusir syaitan. Terutamanya dalil-dalil yang menunjukkan ayat-ayat tertentu atau bacaan-bacaan tertentu. Secara umum, memang zikrullah itu akan mengusir syaitan. Maka syaitan berusaha untuk seseorang itu lupa mengingat Allah. Fa'angsahu zikrullah. Syaitan menjadikan dia lupa untuk mengingat Allah. Memang syaitan berusaha untuk menjadikan kita lupa kepada perkara-perkara yang baik. Fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih. Kemudian syaitan menjadikan pelayan itu lupa untuk menceritakan peristiwa Nabi Yusuf kepada tuannya. Juga dalam ayat yang lain, wa ma angsanihu illa syaitanu an adzkurah. Dan tidak ada yang membuat saya lupa untuk mengingatnya, mengingat masalah ikan itu, kecuali syaitan. Tayyib. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa imma yungsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila syaitan itu menjadikan engkau lupa tentang peraturan, tidak boleh duduk-duduk bersama pelaku kemaksiatan kecuali untuk menasihatinya, maka jangan engkau duduk setelah engkau mengingat itu dengan orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan syaitan memang berusaha agar kita lupa mengingat perkara-perkara yang baik. Di antaranya adalah menjadikan kita lupa untuk mengingat agar kita berzikir sebelum tidur dan sebagainya itu. Karena zikir itu akan mengusir setan. Baik. Wadhkur rabbaka idza nasid, dan ingat nama Rabbmu apabila engkau lupa. Karena seringkali kelupaan datang dari setan, kelupaan pada yang baik-baik. Yang kedua, anna ayatal kursi min adkarin naum. Diambil faedah dari hadis tadi adalah bahwasanya ayat kursi itu termasuk dari zikir-zikir tidur. Tayyib. Wa sababun lihifdzillahi lil abd, dan menjadi sebab Allah memelihara hamba tadi. Tayyib. Selain ayat kursi, apalagi zikir untuk mau tidur tetapi yang dari Al-Qur'an. Ya, betul, baca 3 kul. Insya Allah semuanya sudah hafal. 3 kul itu. Pas itu apa juga? 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Coba baca. Eh, nak baca. Tadi tunjuk jari. Kau tunjuk tangan je. Aduh. Tayyib. Anak-anak siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Eh, siapa? Ahmad. Ahmad hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Hafalkah? Malu untuk hafal. Hafal? Sudah hafal? Hah? Ayo dah cepat. Ismail, coba baca Ismail. Mulai dari mana? Berarti lillahi ma fis samawat. Masih lupa-lupa. Berarti siapa? Halif sudah hafal belum? Lillahi ma fis samawat. Lupakah karena sekarang belum pengen tidur? Tayyib, insya Allah orang-orang besar jelas hafal. Tayyib, kita lanjutkan. Yang ketiga, anna syaiton yafirru mimman yaqra'u ayatal kursi qablan naum. Diambil faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya syaitan itu lari dari orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Tayyib, demikian pula apabila kita tiba di suatu tempat yang sepertinya mengkhawatirkan, selain berzikir hadis khaulah, kita juga membaca ayat kursi. Demikian pula apabila kita merasa ada serangan sihir atau jin mencoba untuk menyakiti kita, kita baca ayat kursi, insya Allah kalah dia. Dan hancur sihir itu. Seperti juga yang diceritakan oleh Syekhul Islam, tatkala orang-orang sufi sedang membuat pertunjukan. Kalau wali Allah tak akan buat pertunjukan, mereka membuat pertunjukan terbang.
Wali Allah nggak akan riak-riak pamer-pamer macam itu, memamerkan kesaktian. Nah, begitu beliau datang, beliau baca ayat kursi, yang terbang jatuh langsung. Kata beliau, kalau ini dari Allah tak akan mereka itu jatuh. Berarti apa? Ini bukan dari Allah, ini sekedar setan yang mengangkat badan mereka dan seterusnya. Naudzubillah. Bukan wali Allah, tapi wali setan. Dibacakan ayat kursi, langsung hilang setannya dan orangnya berjatuhan. Makanya orang sufi sangat benci pada Syekhul Islam. Pertunjukannya gagal. Tayyib, kita baca at-taqwim, penilaian. Al-awwal, hal tahfadhu ayat al-kursi. Apakah Anda menghafal ayat kursi? Tayyib, insyaallah masing-masing jawab sama. Yang kedua, aina tajidu ayat al-kursi fil Quran? Di manakah Anda mendapatkan ayat kursi dalam Quran? Fi ayyi surah? Dalam surat yang mana? Wa kam raqmul ayah? Dan ayat keberapa? Dalam surat apa dulu? Dalam surat apa ya? Al-Baqarah. Number sudah jumpa belum? Number berapa? Number berapa Ismail? Iya, 255 betul. Yang berikutnya ini pembahasan baru terkait dengan masalah apa itu at-tayammun, berkanan-kanan. Kita bahas besok insyaallah, wallahu a'lam. Kalau ini dohirnya pertanyaan, coba anak-anak masih ingat tidak? Ada seorang imam mengatakan, barang siapa, kalau engkau melihat ada orang sufi yang ekstrim, kemudian dia ya mungkin mengajarkan yang buruk-buruk, maka apa itu? Bantinglah dia, kemudian duduki dada dia, dan bacakan ayat kursi kepadanya. Siapa imam tersebut? Anak-anak ada yang ingat tak itu? Siapa imam yang disuruh, yang mengucapkan macam itu? Bacakan ayat kursi kepada orang sufi ini. Karena apa? Setan ada di dalam diri dia. Siapa yang ingat? Atau kalau anak-anak lupa berarti ke bapak-bapak. Bapak-bapak ada yang ingat? Disebutkan dalam muhadharah beberapa bulan yang lalu itu ya. Bapak-bapak ada yang ingat tidak? Siapa nama imamnya itu? Salah satu murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Siapa yang ingat? Iya? Siapa yang ingat? Beliau adalah siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Syiar Alamin Nubala. Kita sampai muka surat berapakah? Mana ini? 148, 149 ya? 149. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau. Kita di muka surat 149 dari Syarah Salasatil Usul. Qala al-Imamun Najdiyu rahimahullah. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Yang pertamanya adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum. Ini kemarin sebenarnya sudah diingatkan ya, bukan awwaluhum tapi awwalahum, salah harokat di sini. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaupun bukan dalil yang sangat jelas tapi mengisyaratkan ke situ. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya. Para nabi memang setelah Nabi Nuh. Kecuali, siapa yang ingat kecuali siapa? Ada nabi yang sebelum Nabi Nuh, tapi bukan Rasul. Siapa? Jelas Nabi Adam. Kemudian alal khilaf Nabi siapa? Iya, Nabi Idris alal khilaf. Kita baca catatan kakinya. Bayana Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah anna awwalar rusuli Nuhun alaihi salatu wassalam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menerangkan
bahwasanya rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala. Beliau berdalilkan untuk menguatkan kalam tadi dengan firman Allah Ta'ala, Inna auhayna ilaik. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Wan nabiyyina min ba'dih. Dan para nabi setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagaimana nabi-nabi yang lain, yaitu mendapatkan wahyu dari Allah. Maka mestinya orang-orang kafir tidak perlu heran bagaimana ada nabi dari manusia. Bahkan Muhammad itu nabi yang terakhir. Sudah banyak nabi-nabi sebelum beliau. Kenapa kalian heran? Kemudian wasabata fis sahih. Telah pasti dalam kitab sahih. Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadis syafa'ah. Dari hadis syafaat. Innan nasa ya'tuna Nuhan. Ya'tuna ila Nuhin. Sesungguhnya manusia akan mendatangi Nuh. Fayaqulunalah. Kemudian mereka mengatakan kepada Nuh, Anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ard. Anda adalah rasul pertama yang Allah utuskan kepada penduduk bumi. Disebutkan dalam catatan kaki riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini datang dari dua sahabat, yaitu Abi Hurairah dan Anas bin Malik. Sama-sama panjang hadisnya terkait dengan peristiwa di hari kiamat. Terkait dengan peristiwa apa? Orang-orang datang kepada para nabi untuk minta syafaat. Waktu di dunia banyak orang durhaka pada nabi. Ternyata di hari kiamat perlu kepada nabi. Tayyib. Siapa nabi yang pertama kali didatangi oleh mereka untuk dimintai syafaat di hari kiamat itu? Siapa nabinya dalam cerita itu ya? Siapa? Siapa? Iya, Nabi Adam. Mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah ayah manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan engkau dengan tanganmu. Wa askanakal jannah. Menjadikan engkau masuk ke dalam surga. Wa asjadalakal malaikah. Menjadikan para malaikat bersujud kepadamu. Dan seterusnya. Taib. Kira-kira Darwin nanti minta syafaat ke siapa ya? Dia tidak meyakini bapak manusia adalah Adam. Minta pada monet lah. Pada siapa lagi? Taib. Dia durhaka pada ayah nomor 1. Qal fala rasula qabla Nuh. Maka tidak ada rasul sebelum Nuh. Wa bihadza na'lamu khata'al mu'arrikhin. Dan dengan ini kita mengetahui kesalahan, kesilapan para sejarawan alladzina qalu yang mengatakan inna Idrisa alaihi salatu wassalam qabla Nuh. Sesungguhnya Idris alaihi salatu wassalam adalah sebelum Nuh. Ini apabila ditetapkan bahwasanya Idris adalah rasul. Ini khilaf. Tayyib. Kalau beliau adalah nabi, mungkin beliau sebelum Nuh. Tapi kalau beliau rasul, maka mustahil beliau adalah sebelum Nuh. Memang ini diperselisihkan oleh para ulama. Sementara dalil yang sahih kita tidak mendapatkan tentang Nabi Idris. Bagaimana masa pengutusan beliau atau masa kenabian beliau itu. Qal balilladzi yadhhar, bahkan yang nampak anna Idris min anbiya'i Bani Israil. Idris itu termasuk dari para nabi Bani Israel. Baik, wallahu a'lam. Kemudian wa akhirul anbiya, akhir para nabi, wa khatimuhum, boleh khatim, boleh khatam, tidak masalah. Dua-duanya boleh. Dalam qiraah kita apa? Wa khataman nabiyyin. Dalam qiraah yang lain khatiman wa khatiman nabiyyin. Sama, tidak masalah. Penutup para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang lelaki dari kalian. Beliau, anak-anak lelaki beliau meninggal dalam usia masih sangat kecil. Yang bertahan sampai besar hanya para perempuan. Tayyib. Setelah kana, isim kana marfu. Makana Muhammadun. Khobar kana mansub. Makanya aba. Mansub dia. Ini untuk mengingat apa pelajaran nahwunya itu. Tayyib.
Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi setelah beliau. Wa manidda'an nubuwata ba'dah ya. Dan barang siapa mendakwakan sebagai nabi setelah Muhammad, maka fahuwa kadzibun kafir, maka dia pendusta, kafir, murtadun anil Islam, murtad dari Islam. Dan Nabi SAW telah menyebutkan sebagaimana dalam hadis Sauban diriwayatkan oleh Imam Muslim itu akan ada salasuna kadzabun kulluhum yad'una an-nubuwah. Ada 30 orang pendusta yang mana mereka mendakwahkan diri mereka sebagai nabi. Siapa yang ingat di antaranya siapa ya mengklaim dirinya sebagai nabi padahal dia datang setelah Nabi Muhammad? Anak-anak siapa yang ingat ya? Iya, Musailamah Al-Kadzab. Dia tempat dakwahnya di daerah mana dia? Di daerah mana? Betul, di Yamamah. Yamamah sekarang apa? Ikut kerajaan Saudi. Siapa lagi selain Yamamah? Selain Musailamah siapa? Selain Musailimah, siapa yang ingat nama orang yang mengaku sebagai nabi itu? Ada yang ingat anak-anak? Mungkin bapak-bapak aja membantu. Bapak-bapak siapa yang ingat? Siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid. Tempat dakwahnya adalah di Kufah. Dan juga yang di zaman Musailamah juga, yang di Son'a, siapa itu? Al-Aswad Al-Ansi. Di Son'a. Kemudian ada Tulaihah Al-Asadi, di tempat yang tidak seberapa jauh dari Syam. Dan seterusnya, ada juga yang perempuan mengaku sebagai nabiyah, namanya Sajah dia. Kemudian kawin dengan Musailamah. Kawin dengan Musailimah Al-Kadzab. Dan masih banyak yang lain. Termasuk juga apa? Mirza Ghulam Ahmad di zaman-zaman sekarang tapi zaman penjajahan British itu. Dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke matanya ya. Di muka surat 150 itu, wa kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasula. Dan setiap umat Allah telah mengutuskan kepada mereka seorang rasul. Rasulan di sini sebagai apa? Sebagai jenis. Walaupun terkadang 2, terkadang 3 satu umat. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah annallaha ba'asa fi kulli ummatin rasula, bahwasanya Allah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, mengajak mereka menuju kepada peribadatan kepada Allah semata. Wa yanhahum 'anil syirik, dan melarang mereka dari kesyirikan. Wa dalilu dzalik, dalil tentang itu qaulullah ta'ala, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Innya di sini nafiyah. Tidak ada satu umat pun. Minnya di sini taukidun nafi. Asalnya wa in ummatun. Karena ummatun sebagai mubtada. Tapi karena ada min jadi majrur dia. Tidak ada satu umat pun kecuali khala. Khala ay bimana madha, telah berlalu. Fiha, pada mereka, nadhir, pemberi peringatan. Baik. Kita juga umat, tapi siapa nabi kita? Nabi kita siapa? Abdurrahman. Kita umat juga, ya kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilihkan menjadi apa? Umat dari Nabi yang terbaik. Kemudian waqal walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan demi kebesaran kami sungguh kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul. Annya antafsiriyah, yaitu rasul itu mengatakan u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala yang disikapi berlebihan, segala yang disembah selain Allah, dan seterusnya itu. Yang diutuskan kepada Bani Israel dan Fir'aun
Berapa rasulnya? Berapa rasulnya ya? Dua. Siapa saja? Iya, Nabi Musa dan Harun. Yang diutuskan kepada penduduk Antokiyah. Berapa rasulnya? Ada berapa rasul penduduk Antokiyah? Antokiyah tuh ya berapa? Tiga. Ayo betul. Antokiyah dalam cerita apa itu? Dalam surat apa Antokiyah tuh? Cerita apa itu? Dari mana kita tahu peristiwa ada tiga rasul? Siapa anak-anak yang membantu? Atau mungkin kalau tidak ingat peristiwa itu, tapi mungkin ingat kok kalimat apa itu? Kami kuatkan mereka berdua dengan rasul ketiga. Berarti memang ada tiga rasul. Nah, dalam surat apa itu? Dikuatkan tiga rasul. Id arsalna ilaihi musnain. Tatkala kami utuskan kepada mereka dua rasul. Fakadzabuhuma. Kemudian kami dustakan mereka mendustakan kedua rasul itu. Fa'azzaznahum apa itu? Bisalis. Kami kuatkan dengan yang ketiga. Fa'azazna bisalis. Ya. Iya dalam surat Yasin betul. Tayyib. Yang lain rata-rata rasul hanya satu di setiap umat. Fa'azazna bisalis. Ayo. Kemudian kita naik ke atas lagi di sini. Min Nuhin ila Muhammad. Sejak dari Nabi Nuh sehingga Nabi Muhammad. Tayyib. Berarti apa? Umur dunia memang sudah sangat tua. Kita ada di masa-masa yang terakhir. Makanya Nabi Muhammad dikatakan Nabi Yusa'ah karena sudah mendekati hari kiamat. Umur dunia bagaikan matahari yang sudah di akhir-akhir menjelang waktu maghrib. Entah berapa yang tersisa. Tapi jelas hari kiamat insya Allah tidak datang pada hari-hari ini. Dajjal aja belum. Kemudian apa? Turki belum lagi kembali menjadi negara Romawi. Jadi dohirnya masih agak jauh. Tapi dibandingkan dengan umur dunia ini sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Rasul tadi masing-masingnya memerintahkan mereka untuk menyembah Allah semata. Wa yanhahum an ibadati taghut dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Baik. Adapun dikatakan orang-orang Majusi punya nabi, nabinya adalah Zaradust. Boleh jadi mereka berdusta atas nama nabi ini kalau betul beliau nabi. Katanya beliau menyuruh untuk menyembah api, ini mustahil. Atau boleh jadi Zaradusta bukan nabi. Karena tak mungkin para nabi mengajarkan kepada kesyirikan, mengajak untuk syirik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang tadi disebutkan di catatan kaki itu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh demi kebesaran kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul itu mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Tayyib. Waftaradallahu, ada catatan kaki dari Syekh Ibnu Utsaimin, hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah dia makna la ilaha illallah. Nah, Ilyas, apa makna la ilaha illallah? Artinya iya, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tayyib. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini sama dengan kalimat yang di dalam ayat tadi. U'budullaha wajtanibut taghut. Tayyib. Kita kembali ke atas qol waftaradallahu ala jami'il ibad, dan Allah mewajibkan atas semua hamba al-kufra bitaghut, mengingkari para taghut, yaitu tidak mau beriman pada taghut, tidak mau percaya pada taghut, wal imana billah, dan memerintahkan untuk beriman kepada Allah. Percaya pada Allah, jangan percaya pada taghut. Berarti apa? Bergantung pada Allah, jangan pada taghut. Minta rezeki pada Allah, jangan pada taghut. Takut pada Allah, jangan pada taghut, dan seterusnya. Inilah makna la ilaha illallah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut ma tajawaza bihil abd. Taghut adalah sesuatu yang mana seorang hamba bersikap melampaui batas kepadanya. Tajawaza haddah, iya, melampaui batas bihi dengan sebab taghut tadi, dengan sebab benda tadi. Min ma'budin, berupa sesuatu yang disembah.
Padahal dia bukan Allah, berarti disikapi melampaui batas. Au matbu'in, atau yang diikuti melampaui batas. Toye, padahal Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian, dari Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti wali-wali selain Allah. Kata Imam Al-Qassab rahimahullah di dalam kitab beliau Nukatul Quran, ini dalil yang menunjukkan diharamkannya taklid. Ini juga dikatakan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Kalau kita mengikuti seseorang tanpa tahu dalil dia, maka dikatakan kita taklid. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Hambali di dalam kitab beliau Raudhatun Nadhir. Raudhun Nadhir, bahwasanya yang namanya taklid adalah mengikuti madhab seseorang tanpa mengetahui dalil orang itu. Au muta, yang ketiga, atau sesuatu yang ditaati secara melampaui batas, walaupun tidak diketahui dalilnya. Ini berarti menjadi taghut. Karena apa? Ya memang hujah jelas di sini. Taghut adalah yang disikapi melampaui batas, termasuk apa? Ditaati tanpa diketahui dalilnya, atau diketahui terang-terangan menyelisihi dalil masih diikuti. Ini menjadi taghut dia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap ulama-ulama mereka, menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan wahyu, tahu-tahu diikuti. Maka jadilah mereka itu para taghut. Sibuk apa itu? Untuk catatan kakinya besok insya Allah, wallahu a'lam. Tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di sini ya, kalam Ibnul Qayyim itu diambil dari mana, tetapi kalam ini tadi tentang definisi taghut itu asalnya adalah dari kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.